Hari ini kita akan membahas mengenai nasib tragis Angeline. Pembunuhan Angeline Megawe merupakan peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia 8 tahun yang terjadi di kota Denpasar, Bali. Kejadian ini sempat menggembarkan satu Indonesia pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia, diawali dengan pengumuman hilangnya seorang anak dari keluarga angkatnya. Hal ini tersebar melalui laman Facebook yang berjudul Find Angeline Bali Missing Child. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang dari Angeline. Angeline lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu sebagai putri dari seorang ibu bernama Hamidah dan ayahnya bernama Ahmad Roshidi. Namun mereka berdua bercerai kemudian tinggal berpencar. Ketika melahirkan Angeline, Hamidah tidak sanggup melunasi biaya persalinannya ke klinik. Saat sedang mengalami kesulitan, ada seseorang yang mempertemukan dan memperkenalkan Margaret dengan Hamidah yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya tersebut sekaligus bermaksud untuk mengadopsi bayinya. Waktu itu Margaret datang ditemani suaminya yang bernama Douglas Scarborough untuk keperluan tersebut. Margaret mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta rupiah dengan rincian biaya persalinan 800.000 dan biaya perawatan Hamidah sebesar 1 juta rupiah. Maka 3 hari setelah lahir, Angeline langsung dibawa oleh Margaret dan tidak pernah bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Saat itu anak tersebut belum diberi nama oleh Hamidah. Nama Angeline diberikan oleh Margaret mengikuti nama depan ibunya, nenek angkat dari Angeline, yaitu Angelina Sumilat. Dalam proses adopsi ini, Douglas ternyata tidak ikut campur sehingga pihak yang tercantum dalam surat perjanjian pengadopsian tersebut hanya Margaret saja. Pengadopsian tersebut sebetulnya belum disahkan melalui pengadilan. Mereka hanya membuat perjanjian di notaris yang tertulis dalam akte pengakuan pengangkatan anak nomor 18 tertanggal 24 Mei 2007 di notaris N. Wibowo. Dalam akte perjanjian yang dibuat di notaris, sebenarnya telah ada usul yang menyatakan bahwa Margaret sebagai ibu angkat harus menyayangi Angeline sebagaimana anak kandungnya sendiri. Namun kenyataan terakhir yang dialami Angeline jauh berbeda, sehingga Roshidi menyesal telah membuat perjanjian tersebut. Bagian lain dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa keluarga Margaret Christina Megawe akan menjadikan Angeline sebagai ahli warisnya di kemudian hari. Disebutkan juga jika Angeline meninggal, maka hak waris akan menjadi milik ahli waris Margaret. Selain itu, mereka juga menyepakati agar kedua orang tua kandung Angeline tidak menemui anak kandungnya tersebut sampai ia berusia 18 tahun. Setelah proses pengadopsian selesai dilakukan, Angeline diterima di keluarga angkatnya dan diperlakukan sebagaimana anak kandung Margaret lainnya. Ia mempunyai 2 kakak angkat, yaitu Fonny Caroline Megawe dan Christina Tel Megawe. Angeline tumbuh sebagai anak yang ceria yang selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Margaret. Keluarga ini sempat berpindah-pindah tempat tinggal, diantaranya ke Pekanbaru, Bekasi, dan juga Bali. Ayah angkat Angeline, Douglas, dikabarkan sangat menyayangi anak angkatnya tersebut. Namun kemudian Douglas meninggal dunia pada tanggal 17 September 2008.
Margaret tampak terpukul dengan kematian suami keduanya tersebut. Dalam pengasuhan Margaret sebagai orang tua tunggal pada tahun-tahun terakhirnya, diduga Angeline mengalami banyak kekerasan, baik secara fisik maupun mental. Diketahui bahwa ibu angkatnya tersebut menjadi seorang yang temperamental. Dari foto-foto yang ada dan kesaksian dari guru di sekolahnya, tampak bahwa pada tahun terakhir kehidupannya, ia mengalami penurunan berat badan. Angeline juga tinggal di rumah yang tidak layak huni karena dikelilingi oleh kandang ayam dan berbau tidak sedap. Walaupun mereka sebenarnya adalah keluarga yang secara ekonomi berkecukupan. Setiap hari Angeline diberi tugas untuk mencuci baju, mengepel lantai, membersihkan rumah, serta memberi makan binatang-binatang peliharaan ibu angkatnya yang berupa ayam, anjing, dan kucing. Di sekolahnya SD 12 Sanur Denpasar, khususnya setelah menginjak kelas 2, Angeline terlihat sebagai anak yang memiliki sifat pendiam, pemurung, lusuh, berwajah sendu, dan sering terlambat. Angeline bersikap tertutup, tidak mau bercerita tentang penderitaan yang ia alami kepada gurunya. Hanya setelah didesak, akhirnya ia mau mengatakan kepada gurunya bahwa ia sering pusing di sekolah karena belum makan. Hilangnya Angeline. Kasus yang menimpa Angeline pertama kali mengemuka dengan beredarnya kabar tentang hilangnya seorang anak kecil. Kabar tersebut tersebar luas di antara lain akibat dibuatnya sebuah laman di jejaring sosial di Facebook berjudul Find Angeline Bali Missing Child. Laman tersebut dibuat oleh salah satu kakak angkat Angeline yang sedang kuliah di Amerika Serikat, yaitu Christine, pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sementara Foni membuat selebaran mengenai hilangnya Angeline. Berbagai upaya dilakukan oleh polisi seperti mengamati CCTV di sekitar lokasi, menganalisis telepon seluler orang tua kandung dan orang tua angkatnya, serta menggunakan anjing pelacak. Namun anjing tersebut tidak menemukan jejak Angeline dan hanya berputar-putar di sekitar rumah saja. Hilangnya Angeline juga dibantu penanganannya oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Denpasar yang menangani perempuan dan anak. Mereka sudah memiliki kekhawatiran bahwa hilangnya Angeline bukan karena diculik atau melarikan diri, tapi justru dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum Siti Sapurah tanpa mencurigai siapapun termasuk ibu angkatnya. Hal tersebut didasari minimnya indikasi yang mereka temukan bahwa Angeline hilang di sekitar rumah atau diambil seseorang, sehingga mereka menduga bahwa Angeline dikubur atau dibunuh. Pencarian Angeline berhenti setelah ia ditemukan dalam keadaan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya pada hari Rabu 10 Juni 2015. Jasadnya dalam kondisi membusuk di bawah pohon pisang ditutupi sampah. Angeline terkubur bersama bonekanya. Otopsi segera dilakukan di instalasi forensik di RSUP Sanglah yang dipimpin oleh Dr. Ida Bagus Putu. Hasil otopsi Angeline diketahui meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Di tubuh jenazah ditemukan luka-luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas dan bawah. Di punggung kanan jenazah ditemukan luka sundutan rokok. Selain itu ditemukan juga luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Kasus hukum dan penyelidikan. Setelah ditemukan jasad Angeline pada tanggal 10 Juni 2015, Kepolisian Resort Kota Denpasar segera mengadakan pemeriksaan terhadap 7 orang, yaitu Margaret, ibu angkat, Foni dan Christina, kakak angkat, Agustai, pembantu, 2 penghuni indikos, suami istri. Hasil pemeriksaan awal tersebut, polisi menetapkan Agustai Hambamai sebagai tersangka pembunuh Angeline yang mengakui telah membunuh dan memperkaos Angeline pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah.
tepat pada hari hilangnya anak tersebut. Pada tanggal 28 Juni 2015, Margaret ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan Agus, bukti-bukti kedokteran forensik, RS Sanglah, dan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP oleh tim forensik Polresta Denpasar. Dari bukti-bukti tersebut, Margaret diduga menjadi otak pembunuhan dan Agus hanya membantu menguburkan jasad Angelin. Pada tanggal 6 Juli 2015, Polresta Denpasar menggelar rekonstruksi pembunuhan Angelin di tempat kejadian perkara di Jalan Sedap Malam 26 Denpasar, dihadiri 2 tersangka. 2 hari berselang, Margaret dituntut dengan penjara seumur hidup. Menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum Margaret menyatakan bahwa tuntutan ini adalah imajinatif. Pada tanggal 29 Februari 2016, hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepada Margaret. Pada hari yang sama, hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Agus. Ibu kandung Angelin, Hamidah, menyatakan ketidakpuasannya dengan menyatakan bahwa seharusnya Margaret dijatuhi hukuman mati. Itulah cerita mengenai hilangnya Angelin yang sempat menggembarkan satu Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silakan di komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.